Oke, jadi di bagian pertama kita bicara masalah sumber komisi sales. Intisari dari sumber komisi sales adalah bahwa komisi sales yang efektif itu berakar dari cakupan pekerjaan dan hal-hal terkait dengan pekerjaan inti dari si sales itu tersendiri. Kalau tipe-tipe sales job, ada 5 hal yang tadi kita pertimbangkan tadi. Dan kita masuk ke bagian terakhir, Bapak Ibu. Bagian ini. Formula komisi sales. Struktur komisi sales terkait dengan formula ini, kalau menurut saya, adalah gabungan antara leadership dan manajemen. Komisi sales yang Bapak Ibu mau rancang, atau sedang rancang, atau sudah punya, itu sebenarnya adalah gabungan antara leadership dan manajemen. Leadership itu adalah pengaruh Bapak Ibu. Oleh sebab itu, komisi sales adalah leadership. Kenapa? Karena strukturnya efektif dan apa Bapak Ibu? Dan kredibilitas owner. Dan owner yang bisa dipercaya dapat mempengaruhi motivasi sales untuk mengejar target. Jadi perlu ada takaran yang pas, dosis yang pas, dan itu menciptakan komisi sales yang tepat. Digabung dengan kredibilitas owner. Struktur komisi yang nggak efektif, atau owner yang suka ingkar janji gitu ya, akhirnya apa Bapak Ibu, salesnya tidak bermotivasi untuk mengejar target. Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu ada yang pernah sebelum jadi pengusaha, Bapak Ibu pernah jadi karyawan atau pernah jadi salesnya perusahaan orang. Kalau ownernya itu kasih komisi sales yang rumit banget, atau ownernya ini komisi Bapak Ibu bahkan sudah setahunan belum dikeluar-keluarin gitu ya, Bapak Ibu akhirnya mau dikasih komisi berapa persen atau berapa banyak pun, Bapak Ibu merasa aduh kayaknya ngapain lah jualan gitu. Nah makanya Bapak Ibu, komisi sales formulanya adalah leadership dan management. Kombinasi itu seninya. Salah satu hal yang paling perlu kita pertimbangkan adalah ini Bapak Ibu. Ayo, sales Anda bisa gak nih? Iya, coba Bapak Ibu tanya sama sales masing-masing. Setiap kali kamu habis closing, bisa gak kamu dalam 2 menit hitung komisi kamu untuk penjualan itu? Bisa gak nih mereka? Kalau enggak, bisa jadi struktur Bapak Ibu terlalu berlibat. Jadi pertanyaan saya adalah, dapatkah sales Anda menghitung komisinya dalam 2 menit setiap kali selesai closing? Mereka jualan nih, mereka berhasil sewain barang, atau berhasil sewain atau jual barang ini kepada customer. Pas pulang, mereka lapor, bos, saya jualan nih 10 unit, atau saya berhasil sewain mobil, misalnya car rental gitu ya, saya berhasil sewain mobil 15 untuk perusahaan ini. Terus di otak dia langsung dia bilang sama istrinya atau bilang sama suaminya, bulan ini kira-kira saya bakal dapat komisi segini nih. Nah, bisa nggak mereka begitu? Atau kalau mereka pulang sama suami sama istrinya, mereka bilang, wah hari ini closing lu Pak, closing lu Bu. Oh iya gede ya, gitu. Iya. Dapat berapa tuh Pak komisinya? Wah nggak tahu deh tuh. Si bos sama bagian finance tuh yang ngitungin. Nggak tahu juga lah ya, itu saya juga bingung cara ngitung komisinya. Nah, udah kayak gitu tuh udah nggak efektif tuh Bapak Ibu. Ayo, coba pertanyaan saya adalah, dapatkah sales Anda menghitung komisinya dalam 2 menit setiap kali selesai closing? Kalau enggak, Bapak Ibu perlu pertimbangkan baik-baik. Yang kedua apa Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik nih. Nah, ini dia. Kita baca pelan-pelan ya. Jangan pernah mengubah komisi sales secara retroaktif. Jangan pernah mengubah komisi sales secara retroaktif atau berlaku surut. Saya sebagai business coach,
Saya dari tahun 2010 Bapak Ibu sampai sekarang, berarti udah 10 tahunan tuh. Saya ngeliat loh ada perusahaan-perusahaan yang nekat begitu. Jadi mereka tiba-tiba buat, misalkan contoh, biasa di awal tahun nih. Jadi ownernya ngitung komisi, ngerancang komisi sales, kemudian baru selesai ngitung bikin formulanya di akhir Januari. Waktu mereka buat di akhir Januari, tiba-tiba mereka buat peraturan tuh ownernya. Komisi sales ini berlaku sejak dihitung dari tanggal 1 Januarinya. Loh, tunggu bentar. Berarti 1 bulan ini saya pikir pakai komisi yang lama, Pak. Oh enggak, pakai susu komisi yang baru. Kalau susu komisinya bagus, lebih happy. Tapi biasanya susu komisinya bisa jadi lebih rumit. Nah, waktu kita mengubah komisi sales secara retroaktif atau berlaku surut, Bapak Ibu kehilangan yang namanya apa, Bapak Ibu? Kredibilitas. Dan waktu sales Bapak Ibu tidak bisa mempercayai perusahaan, yang terjadi apa? Bapak Ibu tidak bisa mempengaruhi cara kerja dan cara berjualan mereka. Jadi, komisi sales adalah seni gabungan antara leadership dan management. Leadershipnya udah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian apa Bapak Ibu? Bagian management. Bagian management, pertama-tama saya mau bicara masalah kombinasi antara gaji pokok sama komisi. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang cuma kasih gaji aja, tidak ada komisinya. Ada perusahaan-perusahaan tertentu, misalkan perusahaan insurance, perusahaan property, biasanya mereka hanya kasih yang namanya commission only, tapi tidak ada gajinya. Tapi kebanyakan biasanya kita kombinasi antara gaji dan komisi. Nah, Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu, itu ada satu panduan yang bisa jadi panduan awal bagi kita, bagi Bapak Ibu yang belum pernah punya perbandingan antara gaji pokok dan komisi. Kalau fokus Bapak Ibu adalah mengembangkan customer baru, ingat tadi, komisi sales yang kita rancang, itu perlu memperhatikan kita pengen di tahun 2021 ini, membuat sales kita fokusnya kemana. Nah, kalau fokusnya untuk customer baru, maka yang terjadi adalah komisinya bisa jadi 60-40 atau 60-40. Jadi, komisinya jauh lebih besar dibandingin gaji pokoknya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lagi rekrut sales nih, mungkin bulan depan atau mungkin Maret kita akan bikin temu pembaca terkait dengan cara merekrut sales. Tapi salah satu pertanyaan dalam merekrut sales yang paling saya suka adalah, di tempat ini kamu boleh milih gaji besar, komisi kecil, atau gaji kecil, komisi besar. Nah, sales yang pilih gaji besar, komisi kecil, biasanya mentalnya bukan mental sales tuh. Ya, karena udah comfort zone di depan. Tapi, Bapak Ibu, kalau untuk fokusnya cari customer baru, maka rasio antara customer baru dan komisi dan gaji pokok bisa jadi sekitar 60-40, 60-40. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu fokusnya di 2001 ini adalah untuk mengejar customer besar. Mengejar customer besar. Maka Bapak Ibu perbandingan komisinya bisa jadi sekitar 80-20. Karena kalau customer besar itu cenderung nanti commission scheme-nya atau persentase komisinya hasilnya nominal jadi besar. Jadi Bapak Ibu 80-20%. B2B ini cenderung main volume, Bapak Ibu. Kalau B2B business berarti kan kita jualan kepada orang yang akan berjualan lagi. Business to business, biasa mereka main volume. Bapak Ibu bisa mainin di angka 70-30%. Nah, ini adalah disebutnya tahapan awal bagi Bapak Ibu yang belum pernah punya rasio antara komisi dan gaji pokok. Atau Bapak Ibu lagi bingung antara, kalau saya mau rekrut sales baru, saya mesti kasih gaji mereka gimana ya, coach? Nah, Bapak Ibu perlu pertimbangan itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mainin di angka itu 60-40, 80-20, 70-30, tergantung dari fokus Bapak Ibu terkait dengan kinerja atau cara penjualan atau cara fokus si sales tersebut. Manajemen juga terkait dengan cakupan pekerjaan. Bapak Ibu yang baru bergabung tadi di bagian pertama, kita bicara mengenai sumber komisi sales. Salah satu dari bagian pertama itu adalah bahwa sales ini Bapak Ibu punya
begitu banyak cakupan pekerjaan yang Bapak Ibu perlu pilih secara spesifik. Beberapa sales yang kita punya atau kita mau rekrut di dalam bisnis kita di 2021 ini, kita ingin rekrut karena kita ingin dia menambah market share, menambah jumlah customer baru. Ada beberapa perusahaan mau merekrut sales atau mau mendaya gunakan sales yang sudah ada untuk ngapain? Untuk penetrasi produk baru ke pasar-pasar yang sudah ada atau ke pasar-pasar baru. Ada beberapa perusahaan, mungkin perusahaan Bapak Ibu, ingin mengembangkan customer-nya atau wallet share. Intinya, customer saya yang sekarang masih ada budget nggak buat saya? Di dompet mereka masih ada uang nggak buat perusahaan saya? Itu pengembangan customer. Atau yang terakhir adalah terkait dengan pencapaian milestone atau rekor-rekor penjualan tertentu. Nah, Bapak Ibu, di dalam layar Bapak Ibu, pada layar Bapak Ibu, ada satu kotak merah di sana. Kalau kita ngomong soal KPI, kalau kita manajemen ini KPI, Bapak Ibu, KPI sales tidak boleh lebih dari 3 komponen. Jadi kalau perusahaan Bapak Ibu sudah pakai KPI, pastikan Bapak Ibu perhatikan ini bahwa KPI sales, orang penjualan, KPI-nya tidak boleh lebih dari 3 komponen. Ada perusahaan-perusahaan yang kasarnya salesnya itu cakupan pekerjaan dari semuanya, dari hunter, farmer, kolektor, admin, tukang supir, semua jadi satu. No. Nggak bakalan efek. KPI sales tidak boleh lebih dari 3 komponen. Dan tiap komponen tidak boleh kurang dari 15%. Jadi misalkan ada yang satu 50%, satu 40%, satu lagi 10%. Nah itu nggak efek tuh. Bapak Ibu perlu tiap komponen tidak boleh kurang dari 15%. Jadi kalau kita ngomong masalah manajemen dan komisi sales, kita kembangkan menjadi KPI. Contohnya adalah seperti di layar Bapak Ibu seperti ini. Ini bagi Bapak Ibu yang belum pernah punya KPI sales, Bapak Ibu bisa melihat dan bisa jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasi atau contoh untuk mengembangkan KPI sales Bapak Ibu sendiri. Oke, ingat, komisi sales yang tepat itu bisa mempengaruhi sales kita untuk bertindak atau berkinerja sesuai dengan harapan yang kita harapin sama mereka. Nah, di perusahaan ini, Bapak Ibu, perusahaan ini memiliki 3 komponen target. Ingat tadi, komponen targetnya hanya boleh 3, nggak boleh lebih dari 3. Boleh kurang dari 3 nggak? Boleh kurang dari 3, boleh, Bapak Ibu. Tapi jangan lebih dari 3. Di contoh ini, komponen targetnya adalah menambah market share. Ya, jadi ownernya pengen punya customer baru, pengen produknya lebih dikenal oleh customer lain. Jadi dia bilang nih, menambah market share di wilayah XYZ. Mungkin masuk ke daerah Jawa Tengah yang belum pernah masukin produk mereka, misalnya seperti itu. Oke. Untuk market share, targetnya adalah 20 customer baru. Misalkan ini untuk 3 bulan pertama. Oke. Kemudian komponen target kedua yang diberikan pada salesnya adalah pengembangan wallet share customer tipe A. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, wallet share itu adalah di dalam dompet customer kita, di dalam anggaran customer kita masih ada uang buat perusahaan kita gak nih? Nah, kita bilang untuk customer tipe A, kita ingin bisa menambah 800 juta tambahan dari pembelian mereka yang selama ini mereka beli. Itu. Dan yang terakhir, komponen targetnya adalah penetrasi produk ke customer existing. Jadi ada perusahaannya mungkin ngembangin produk baru atau impor produk baru atau produksi produk baru dan kemudian mau berjualan pertama kali ke customer existing. Nah, owner yang menargetkan 30 customer itu beli produk baru mereka. Dan kemudian ownernya merancang bobotnya, Bapak Ibu. Ingat, bobotnya tadi tidak boleh ada yang kurang dari 15%. Maka ownernya berpikir, dari 3 komponen target ini, yang mana yang saya ingin sales saya lebih fokus dan yang mana yang paling mudah untuk diwujudkan ya.
Kenapa? Paling mudah Bapak Ibu, karena kita ingin punya fast money juga. Kita pengen punya uang cepat juga kan dari penjualan. Betul nggak? Nah, jadi selalu tanya dari komponen target ini yang mana yang paling mudah untuk bisa saya kejar. Dalam kondisi ini, si owner bilang gini, Coach, saya rasa wallet share ini jauh lebih mudah. Karena selama ini, customer tipe A ini belum kenal produk kita semuanya. Jadi, saya bisa cross-selling, saya bisa nambahin aksesoris, dan itu hubungan kita baik, jadi mungkin itu jadi hal yang baik. Cuma saya jarang banget fokusin ke sana. Oke lah, itu kasih bobot 45% Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah market share. Karena ownernya pengen benar-benar bisa masuk ke market share yang baru. Dan dia bilang, customer baru 20 orang, saya hitung sebagai target kalau mereka bisa berjualan sekitar 5 juta per customer baru itu. Baru kita masukin sebagai targetnya. Oke, 30%. Sisanya, penetrasi produk baru ke customer existing. Nah, ini customer existing bukan customer tipe A, customer B, customer C, yang mungkin lebih susah, atau lebih rewel, atau lebih non-responsif. Nah, itu dikasih bobotnya sekitar 25% Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh KPI-nya.